Makanya katanya waktu itu ada kabar Edo dan Vijay banyak yang mau menjadikan menantu, benar nggak tuh Dok? Mungkin nih, Bu. Mungkin. Bisa jadi. Ya memang pasti kalau dari kita misalnya lagi video call sama Ibu Rektor, Ibu Zeynep Temur Kaifa, beliau selalu nanya pertanyaan pertama, Edo sudah nikah belum? Terus siapa yang mau ke Rusia atau Dagestan? Orang Indonesianya masih jarang, biaya hidup ini ya murah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Maya Sumitra Dilaga di acara Suka-Suka Suara Wika, Suara Kita. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu mahasiswa yang telah mengikuti program Mobility Study, yaitu Evan Edo Prasetya. Selamat datang Evan. Panggilannya apa nih? Edo. Evan Edo Prasetya. Edo ya. Sehat ya? Alhamdulillah Edo. Edo ini beberapa waktu lalu mengikuti program Mobility Student ya di Humanitarian Pedagogical College di Mahatskala. Ya, Mahatskala itu adalah sebuah kota ya di Dagestan yang masih Federasi Rusia. Baik Edo, bisa diceritain nggak gimana sih bisa ikut proses tadi Mobility Student ya atau study ya sampai akhirnya ke negara Rusia sana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Mungkin yang pertama untuk infonya sendiri, Edo sendiri mengetahui infonya ini dari salah satu dosen di UIKA juga, yaitu Ibu Indria, karena beliau baru pulang dari Rusia ketika itu kan. Beliau bilang baru saja menandatangani MOU antara Universitas Ibnu Khaldun dengan dua universitas waktu itu, Bu. Ada Islamic University di Kazan sama sama Gumanitarna Pedagogicheski College di Mahatskala di Dagestan. Dari dua universitas ini, Edo tanya mana yang kemungkinan ada mobility study-nya seperti itu. Bu Indri menyarankan untuk di Humanitarian Pedagogical College yang tadi itu di Mahatskala. Karena yang ada nilai plusnya ada salah satu dosen di sana, GPK sebutannya dalam bahasa Rusia, yang fasih berbahasa Melayu. Otomatis kan Melayu dengan Indonesia kan mirip-mirip ya Bu. Jadi dicari dulu kemudahan pertama ya bahasa, karena itu yang utama ya. Dari situ akhirnya karena kebetulan Edo baru pulang KKN juga kan yang dari Thailand itu juga salah satu program dari UIKA juga kan ya Bu. Karena udah merasakan gimana mencari wawasan di luar, mungkin ditambah ini Rusia yang beda benua, jadi semakin tertarik. Akhirnya Edo mengajukan diri untuk bisa atau enggak nih kita untuk mobility study ke sana. Dan ternyata ya Bu Indri bilang bisa. Akhirnya Edo dan Vijay, satu lagi Muhammad Rafdi Huzaifi, mahasiswa hukum keluarga Islam juga, akhirnya bisa mengajukan ya. Mungkin prosesnya melamar dulu seperti itu ya. Perlu diketahui ya Sobat UIKA bahwa memang di universitas kita ini ada beberapa kegiatan mobility student atau ada juga student exchange, jadi bekerjasama dengan beberapa universitas luar, termasuk juga KKN ya. KKN-nya sudah dengan Thailand dan Edo salah satu waktu itu yang mengikuti KKN di Thailand. Nah, jadi waktu itu ya melamar atau mengajukan ke prodi dulu mungkin prosesnya ya. Prosesnya mungkin untuk pertama kita dengan Bu Indri dulu ya Bu. Nah, setelah dengan Bu Indri akhirnya kita ke prodi. Mungkin di prodi di situ menanyakan bagaimana di sananya, bagaimana ini untuk keamanan mungkin kita di sana ya. Keamanan, kenyamanan tempat tinggal gitu ya. Akhirnya setelah di Kaprodi kita naik langsung ke Padekan karena ini kan pertama ya Bu. Jadi ini MOU kita langsung yang pertama eksekusinya gitu ya, juga itu pertama. Jadi mungkin prosesnya agak lebih berliku-liku. Agak ribet lah ya kalau kata anak sekarang ribet gitu ya. Dari dekan baru ke rektor dan itu makan waktu memang cukup lama untuk itu. Belum kita urus visanya kan, kalau dari Rusia kita mesti tunggu surat dari sana, bukan dikirim via email tapi dikirim harus via pos yang kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi nunggu waktunya memang agak lama. Waktu itu berapa lama di sana? Kalau untuk di sananya kurang lebih 2 bulan.
Okay. 2 bulan selama 2 bulan di musim dingin, awal musim dingin. Awal musim dingin. Baik, itu di Makhachkala. Itu dari Moskow berapa lama? Kurang lebih kalau dari Moskow ke Makhachkala itu pakai bis atau mobil sekitar 1 hari lebih mungkin kalau tanpa istirahat di ini. Mungkin kalau dengan istirahat 1,5 hari atau 2 hari. Tapi kalau dengan pesawat mungkin bisa 3 jam 4 jam mungkin. 3 jam 4 jam. Karena jaraknya juga dari Moskow lumayan ke ya, jauh Makhachkala juga ya. Kalau pesawat 3 jam 4 jam lumayan juga gitu. Jadi pertama dari sini Indonesia langsung ada penerbangan langsung saat itu atau ke Moskow dulu? Dari Indonesia ke Dubai. Okay. Dari Dubai kita transit kurang lebih 1 hari, baru direct ke Makhachkala. Jadi nggak ke Moskow dulu. Ada yang direct dari Dubai langsung ke Makhachkala ya. Kemudian di sana bagaimana waktu pertama kali datang? Waktu pertama kali datang mungkin ada kejadian ininya. Mungkin waktu pertama kali datang ke Rusia ada di imigrasi kita agak lama Bu soalnya. Kenapa disangka teroris gitu? Tapi kalau Edo sendiri namanya kan nggak masalah ya. Biasanya kalau yang nama-nama mohon maaf itu kayak ya. Nama-nama bermasalah ya. Oke, baik. Mungkin karena nama Edo kan Evan kan di sana ada nama Ivan. Jadi mungkin agak ini ya Bu. Cuman yang di imigrasi itu yang agak lama tuh Edo. Rafdi langsung lewat sedangkan Edo harus dia kayak print apanya dulu ditanya. Dan ternyata di situ yang di Makhachkala ini ya Bu, data dari PPI atau dari kedutaan besar sendiri, mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Makhachkala itu baru 1 orang perempuan Bu. Itu juga hanya mengambil kelas bahasa di Dagestan State University. Baru hanya 1 tahun. Makanya Edo dan Rafdi, Vijay ini jadi orang kedua dan ketiga orang Indonesia yang ada di sana. Jadi masih sedikit lah. Orang kedua dan ketiga. Jadi waktu di sana benar-benar hanya orang Indonesia yang ada di sana, bisa dibilang begitu ya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Oke. Terus tadi imigrasi, ada kendala bahasa waktu di imigrasi? Mungkin di imigrasi dia pakainya bahasa Inggris yang logat Rusia. Jadi enggak inilah ya, masih ada Inggrisnya. Kemudian keluar bandara dijemput pihak university. Ketika keluar bandara memang kita udah kontekan dari Dubai. Sebelum berangkat juga kita udah kontekan dengan salah satu macam wakil rektor mungkin ya Bu kalau di sini, semacam di sana disebutnya direktur yang fasih berbahasa Indonesia ini, Ustadz Ibrahim. Beliau juga merangkap sebagai direktur dari Nusantara Center di GPK itu sendiri. Jadi kita nyampe langsung beliau udah nunggu jam 2 pagi itu, jam 2 dini hari suhu -2. Jadi kita langsung dijemput karena mendekati yang pertama langsung dibawa ke restoran Bu. Bawa ke restoran. Dia suruh nyobain masakan. Tapi secara komunikasi nggak ada masalah ya, nggak ada kendala karena kebetulan tadi Ustadz Ibrahim itu nggak bisa bahasa Melayu lama di Malaysia ya gitu. Kayak dibawa pertama terus ke restoran. Kita makan dulu yang sop khas Dagestan itu. Terus habis itu karena waktu sudah masuk subuh, jadi kita langsung sholat subuh di Masjid Agung Makhachkala. Yusuf Bey Jami. Jadi langsung ke Masjid Agungnya ya di sana. Ya, waktu itu tinggal di mana? Untuk kampus sendiri yang daily activity-nya aktivitas sehari-harinya di Gumanitarna Pedagogi Český College di Makhachkala itu. Tapi untuk kita asrama di Dagestan Islamic University itu seperti hampir yang universitas yang kita keseharian Edo juga itu merupakan bagian dari Mufti Republik Dagestan, jadi semacam ketua MUI-nya gitu Bu. Jadi itu masih integrasi, jadi kita bisa asrama di situ. Salah satu keuntungan tersendiri ya, berdekatan, udah dekat muftinya, asrama, kampusnya, masjid, luar biasa. Baik, kemudian apa di sana? Di sana belajar berapa lama di sana? 2 bulan. Belajar apa aja di sana? Mungkin yang utamanya kita di sana belajar tentang kebudayaan sih ya Bu, seperti bahasa Rusia, terus bahasa suku-sukunya seperti Avar, Lezgin, Kumik, Dargin yang seperti itu. Kita belajar juga bahasa suku-sukunya. Terus kebiasaan Muslim di Rusia itu sendiri, mulai dari mazhabnya. Kebetulan mazhabnya mirip kan dengan Indonesia, mazhab Syafi'i, cuman di sana thariqah yang utamanya adalah thariqah Naqsabandiyah. Lalu kita juga di sana ada belajar yang belajar di kelas itu
belajar astronomi pakai bahasa Rusia dan yang lain sebagainya, belajar sejarah juga. Terus kita juga mengajar Bu, jadi ada misalnya jam pelajarannya Ustadz Ibrahim tentang bahasa Inggris, kita di situ masuk. Ustadz Ibrahim bilang, Rafdi kamu boleh isi kelas saya katanya. Ustadz boleh isi kelas bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Oh boleh. Akhirnya kita jadi menjelaskan ngajar ya, bahasa Indonesia. Terus karena di sana ada Nusantara Center kan ya Bu, jadi kita juga ngangkat tentang Nusantara, bukan hanya Indonesia, tapi Malaysia yang seluruh kepulauan Melayu kita. Semenanjung Melayu. Ya. Terus kita juga aktif di radio. Salah satunya di Radio Watan, di situ kita menjelaskan tentang Universitas Ibnu Khaldun, tentang all about Universitas Ibnu Khaldun lah kayak gitu. Terus tentang Indonesia dan kebiasaan Muslim di Indonesia kita jelasin semuanya di acara radio tersebut. Kita juga jadi narasumber di As-Salam itu koran yang udah satu republik Dagestan, cuman utamanya di Republik Kaukasus Utara yang ada di Dagestan, Chechnya yang seperti itu, persebarannya banyaknya di situ itu koran dalam bahasa Rusia, Inggris, Avar, Kumik. Jadi diundang ya ke tadi ke koran, ke radio ya, radio nggak satu. Radio memang utamanya Radio Watan gitu. Tadi ya. Tapi sampai beberapa kali gitu. Beberapa kali. Ya. Wah, luar biasa ya, berarti jadi famous ya selama di sana, jadi public figure karena sudah menjadi narasumber untuk beberapa media ya. Baik, kemudian yang Edo lihat apa sih yang membedakan Muslim kesehariannya ya, membedakan Muslim di Dagestan sama di Indonesia? Dari segi secara umum, gambaran secara umum mungkin gak ada perbedaan ya Bu, karena Edo sendiri ngerasa di sana itu kayak Indonesia, soalnya kehidupannya, bagaimana cara bertetangga, cara berkomunikasi itu hampir bisa dikatakan mirip 100% dengan Indonesia, jadinya nggak ngerasa ada di luar gitu Bu, apalagi ini Eropa lah gitu ya Bu. Karena jadi berasanya udah di Indonesia, karena kebudayaan sehari-harinya mirip, seperti bertegur sapa kalau ketemu, dan kalau bukan nama orang yang kenal juga mereka hai, senyum gitu, salam. Berarti ramah-ramah juga ya orang di sana. Memang kan stigmanya orang Rusia mungkin kan jarang senyum gitu ya Bu. Tapi kalau kita sebetulnya kalau kita hadir langsung di sana itu membantah semua stereotip tentang orang Rusia itu, apalagi khususnya Muslim yang ada di Dagestan. Jadi bisa dikatakan waktu itu teman-teman yang di sana welcome juga ya dengan kedatangan Edo dan Vijay tadi ya. Terus apalagi pernah ada kejadian yang lucu atau apa ya, malah bikin marah atau menyedihkan nggak selama di sana? Ini baru Edo ingat Bu. Jadi hari kedua setelah Edo di Rusia itu kan di asrama kita harus pakai kartu gitu ya Bu, bukan kayak kartu gitu, ternyata harus keluar. Gitu. Itu Edo belum punya kartu, jadi kalau mau sholat subuh kedua, Edo itu ditanya sama penjaganya gini, kuda, what, kuda katanya, langsung Edo jadi gini aja, sholat masjid, terus akhirnya. Jadi bahan bahasa Tarzan ya yang main ya. Itu hari kedua. Akhirnya pas di kampus Edo tanya dengan Ustadz Ibrahim, Ustadz tadi kita dibilang kuda gitu. Kuda, maksud dari security itu kamu mau kemana katanya. Kuda itu maksudnya kemana mungkin gitu. Jadi itu lucu banget sih kita dibilang kuda. Disangka kuda yang lari-lari loh ya. Jadi ya berarti benar-benar bahasa itu bahasa kan. Itu penting. Itu. Oke, kemudian ada lagi kalau soal makanan, gimana makanan? Ini juga makanan juga salah satunya ini banget ya, misalnya makanan Asia sama Eropa kan beda ya. Kalau di Eropa benar-benar nggak ada rasanya sama sekali, hambar. Jadi kemana-mana tuh kita mesti bawa saus gitu, saus. Jadi ke restoran bawa saus ini. Akhirnya suatu hari diajak sama Ustadz Ibrahim ke salah satu restoran, itu Plov Center namanya, restoran Uzbekistan, dan ternyata masakannya mirip sama masakan Indonesia. Plov itu kayak nasi goreng, baru cocok. Akhirnya hampir tiap makan malam tuh nggak di asrama, kita ke Plov Center. Dok, itu kalau biaya hidup di sana gimana? Murah atau mahal kan? Karena udah Eropa ya, sebetulnya gimana? Kalau Dagestan sih kemarin aja makan misalnya 100 rubel sampai 150 rubel. Kalau dikerupiahin mungkin
sekitar 15.000, 25.000 aja udah kenyang banget. Oh itu mah sama berarti ya, Sama. nggak ada kendala. Tuh siapa yang mau ke Rusia atau Dagestan, orang Indonesianya masih jarang, biaya hidup ini ya murah ya, jadi bukan murah lah, sama lah ya, lah. sama seperti dan waktu ada ke pasar misalnya mau beli kayak bibit biji-bijian seperti itu ya Bu, ada pakai songkok Indonesia, dia tanya atku dah Indonesia, mainnya is Indonesia, terus kata dia best plat, nah Indonesia berat ya saudara, jadi lebih seringnya kita gratis. Jadi rezeki sendiri ya, tahu orang Indonesia. Terus kalau Muslim udah pasti ya di ini Muslim ya. Jadi berkah orang Indonesia. Berarti sering ke pasar juga waktu itu? Ini karena waktu pertama itu kan harus bisa bahasa Rusia. Ustadz Ibrahim bilang 2 minggu ini kalian harus benar-benar belajar bahasa Rusia. Jadinya cara buat kita supaya fasih, kita sering mendengar gitu. Kita ke pasar aja. Jadi tiap ini tuh sore-sore setelah pulang dari kampus misalnya masih jam 3 atau jam 4 kan udah agak gelap ya karena musim dingin. Jadi kita ke pasar dan dengerin orang ngomong atau di jalan-jalan ada orang ngomong kita dengerin gaya mereka. Jadi supaya lebih cepat memahami bahasa. Jadi lebih kan namanya kalau di pasar ya ada transaksi jual beli otomatis kita juga harus bisa ya, kalau nggak bisa kebeli. Kayak itu dari bahasa. Kemudian kalau yang Edo lihat nih gimana sih budaya, misalnya budaya belajar lah mahasiswa waktu Edo di sana. Ada perbedaan dengan mahasiswa kita? Mungkin kalau dari budaya beda tipis, belajar, beda jauh. Beda tipis ya. Cuman tipisnya yang mana nih? Dari segi waktu mungkin di sana kayaknya lebih tepat waktu ya Bu. Jadi misalnya masuk jam 8, benar-benar harus jam 8 karena dosen biasanya udah ada di kelas gitu, udah ada di kelas. Jadi kalau kita masuknya telat agak gimana gitu. Karena waktu dulu kan karena kita mungkin mahasiswa luar yang lagi di situ mungkin Ibu, jadi agak sering lambat dikit karena memang jarak dari asrama ke kampus itu sekitar mungkin kalau jalan 15 sampai 20 menit ya Bu, karena kita nggak mau ini kan jadinya jam 7 kita udah harus bangun jalan kaki, kalau kesiangan ya lewat. Berarti tepat waktu ya disiplin tuh. Tepat waktu ya. Kalau di sini jadwal 7.45 baru masuk jam 8.30 biasanya seperti itu ya Do ya. Terus kalau misalnya Edo nih di sana kalau itu dari segi budaya belajar, terus kalau tadi kalau pergaulan gimana? Kalau pergaulan waktu di sana kelas dipisahkan nggak antara perempuan dan laki-laki? Enggak. Jadi digabung ya. Karena karena Rusia kan stigmanya negara sekuler ya Bu. Ya. Jadi Mufti Dagestan itu menciptakan sistem gimana caranya walaupun stigma dari GPK itu sekuler, tapi dia memasukkan nilai-nilai Islam. Jadi diterbitkan buku tentang Islam. Jadi mahasiswa yang datang misalnya semester 1, semester 2 belum berkerudung, tapi semester 3 ke 4 dan seterusnya udah pada berkerudung gitu. Itu dari sistem yang oleh Mufti Dagestan masukkan. Jadi dia kayak nge-push ajaran Islam tapi bukan dengan cara kamu harus ini, kamu harus ini, tapi dengan perlahan-lahan. Jadi nggak menjas ya, tapi tetap ada teorinya, ada yang dicontohkan mungkin ya seperti itu. Jadinya perlahan-lahan. Ya memang kan bisa dilihat mungkin wanita-wanita Rusia yang dilihat di TV-TV mungkin kawan-kawan lihat kan kalau pakai kerudung rambutnya suka keluar sedikit seperti kerudung rambut ya biasanya seperti itu. Ya, tapi cantik-cantik kan ya Do ya. Ada kenalan khusus nih, kenalan tanda kutip yang berlanjut sampai di sini nggak? Sebenarnya waktu di Rusia gimana ya Bu? Ustadz Ibrahim juga udah kamu coba aja cari yang di sini, siapa tahu kamu bisa tinggal di sini. Kan Ustadz Ibrahim juga kebetulan mau ada project yang paling banget dia ingin wujudkan itu antara lain Nusantara Village, kayak kampung Nusantara yang ada di Dagestan. Jadi Ustadz Ibrahim ingin bagaimana caranya orang-orang Melayu dari Kepulauan Melayu Nusantara bisa hadir di Dagestan mengajarkan tentang kebudayaan Melayu itu sendiri. Karena ada salah satu yang kejadian yang mungkin Edo bilang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Suatu hari Edo lagi di restoran Bu, Ustadz Ibrahim itu kayak dengerin orang yang lagi ngomong di pojokan misalnya gitu. Dia bilang, kamu tahu gak apa yang dibicarakan sama orang yang bapak-bapak yang di pojokan itu sama temannya? Dia bilang orang Indonesia itu adalah orang yang terbaik di dunia katanya. Oh iya? Iya.
Dia bilang, kamu mau tahu kenapa alasannya? Orang Dagestan itu, orang Rusia, khususnya Muslim yang ada di Kaukasus Utara, memandang orang Indonesia itu orang yang luar biasa karena ketika mereka bersinggungan di haji, mereka lihat Indonesia, jemaah Indonesia yang jumlahnya mungkin paling banyak di dunia, bisa teratur, bisa rapi, bisa mengikuti ramah, aturan mengikuti lah ya, aturan. dengan tetap ramah. Karena luar biasa. kalau lagi sholat katanya yang pertama kali walaupun safnya udah rapat banget, orang Indonesia itu pasti ngasih, silakan. Jadi kebaikannya itu benar-benar dihargai betul oleh saudara-saudara kita di. Berarti pemuda Indonesia dicari dong ya. Dan katanya di sana jumlah perempuan lebih banyak, makanya ada penawaran itu, benar nggak? Dari pemerintah. Memang apalagi amandemen yang terbaru dari presiden yang sekarang, saya nggak masuk ke politik, artinya amandemen yang paling utama kan memasukkan unsur ketuhanan di tubuh Federasi Rusia. Dan yang terbaru itu mensubsidi pasangan Rusia yang mau punya anak. Saya diceritakan langsung oleh Ustadz Ibrahim, ketika anak itu lahir langsung diuruskan ke kayak Disduk Capil atau tercatatan itu yang untuk ini itu ya. langsung ditransfer oleh pemerintah kurang lebih 100 juta ke rekening seorang tua itu per satu anak. Itu dikurskan ke kita. Dikurskan ke ini. Dan juga kalau udah punya anak 3, kalau si orang tua punya misalnya nyicil rumah seperti itu, Ustadz Ibrahim bilang itu akan dilunasi oleh negara. Jadi banyak anak banyak rezeki ya di sana. Benar. Banyak istri banyak rezeki juga. Nah, silakan saja kalau yang mau cari banyak ya di sana aja deh ya. Seperti itu. Jadi tapi untuk perempuan-perempuannya sendiri menerima mungkin ada yang menerima, ada yang kan namanya ini jodoh kan, mungkin mereka juga pilih-pilih. Makanya katanya waktu itu ada kabar Edo dan Vijay banyak yang mau menjadikan menantu. Benar nggak tuh, Dok? Mungkin bisa jadi. Ya memang pasti kalau dari kita misalnya lagi video call sama Ibu Rektor, Ibu Zeynep Temur Kaifa, beliau selalu nanya pertanyaan pertama, itu sudah nikah belum? Pasti setiap kita nge-zoom atau video call dengan beliau pasti yang pertanyaan pertama itu. Ya. Itu rektornya seorang perempuan. Seorang perempuan, ya, Ibu Zeynep Temur Kaifa. Ibu Zeynep itu. Kalau tidak salah itu beliau yang bersekolah di kita juga ya? Itu Ustadz Ibrahim yang di Malaysia. Ya, itu Ustadz Ibrahim itu rekannya dari Dr. Nirwan, dari Ustadz Nirwan satu kampus. Oke. Ya, Dok, terus ada nggak pesan dari Edo kalau misalnya teman-teman mau ngikuti kegiatan semacam pertukaran pelajar ini atau ikut belajar di luar negeri, apa sih yang harus paling utama disiapkan itu apa? Ya, mungkin yang paling utama bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti pertukaran pelajar atau mobility study ke luar negeri, yang paling utama niat ya Bu, karena kalau kita niatnya hanya setengah-setengah, mungkin ada yang di tengah jalan gini, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya, biayanya gimana ya. Tapi insya Allah kalau niat kita sudah kuat untuk bisa mobility study ke sana, tadabbur alam ke sana, insya Allah selalu ada jalannya. Pasti ada jalannya, jadi rezeki akan ngikutin. Yang penting niat ya, mental, mungkin persiapan mental juga. Karena di sana kan kita orang Indonesia kan, siapa tahu di sana nggak ada orang Indonesia yang lain, jadi kita harus struggle hidup di dunia yang asing lah gitu. Tadi Edo kan sempat menyampaikan juga di sana memperkenalkan salawat itu ya, yang modern itu ya. Bisa ditutup podcast ini dengan salawatnya sedikit saja. Oke. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashjil li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Edo, terima kasih ya sudah datang ke podcast Suka-Suka ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan tadi kalau nggak salah sudah selesai ini ya, sudah selesai sidangnya ya. Tinggal menunggu pengumuman
tinggal wisuda langsung yudisium ya kemarin itu. Udah langsung yudisium. Alhamdulillah selamat kalau gitu, mudah-mudahan sukses. Anyway, karena waktu itu katanya Edo nih 2 bulan di sana dan tentunya bisa dong berbahasa Rusia ya. Boleh dong nutup podcast kita dengan bahasa Rusia? Silakan dok. Awalnya aja perkenalannya aja. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Меня зовут Evan Edo Prasetya. Я из Индонезии. Я учился в Universitas Ibn Khaldun University IGPK. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa lagi di Suka-Suka Suara Wika, Suara Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.